Badan Pembahasan Peraturan Daerah DPRD Balikpapan melakukan rapat rancangan peraturan daerah penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan. Ketua Badan Pembahasan Peraturan Daerah DPRD Andi Arief Agung menyampaikan bahwa raperda tersebut mendapat berbagai masukan dari instansi terkait sehingga lebih mematangkan poin-poin yang dirumuskan. Lanjutan tahap ini adalah kita ingin dinas-dinas mengeksplor dulu rancangan perda agar punya pandangan yang sama dan bingkai yang sama dalam merumuskan raperda ini, kata Andi Arief Agung Selasa 13 April 2021. Menurutnya nantinya dari raperda ini pemberdayaan PKL bisa sampai pelatihan bina teknologi hingga penguatan permodalan. Ia menuturkan pula mengenai masalah penataan seperti tempat atau lapak. Penempatannya bisa bersifat permanen dan non-permanen. Kemudian juga titik penetapan penataannya mau di mana ini juga menjadi diskusi yang serius, perlu juga mendapat masukan dari teman-teman DPRD sehingga sampai menyangkut masalah zonasi, terangnya. Andi Arief Agung mengatakan bahwa pandangan dinas terkait seperti Disub yang memberi pandangan soal rekayasa lalu lintasnya, dari Dinas Perdagangan yang memikirkan penataannya seperti apa, seperti juga Satpol PP yang lebih ke soal penertibannya. Kita mau diskusikan sampai tuntas dulu, kemudian besok kita agendakan lagi untuk masuk pembahasan pasal per pasal, lanjutnya. Ia menjelaskan bahwa raperda penataan dan pemberdayaan PKL ini sudah masuk pembahasan yang kedua sebelum nanti sampai pada pandangan dan jawaban fraksi-fraksi. Setelah pandangan fraksi maka selesailah pembahasan tingkat pertama. Setelah itu sambung Andi Arief, tinggal legal draftingnya yang akan dikonsultasikan ke provinsi. Mudah-mudahan saya berharap betul ini selesai akhir bulan ini tuntas, kata Ketua Bapemperda DPRD itu. Reporter Nusa Utara TV melaporkan. Dua hal yang menjadi penting ya dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Yang pertama dari sisi penataannya, yang kedua dari pemberdayaannya. Kalau kita bicara pemberdayaannya, nanti yang menjadi leading sektornya adalah dinas UMKM. Ya secara program pastinya nanti akan melekat dari sisi pemberdayaan itu ya, baik pembinaan bahkan sampai pelatihan bintek sampai penguatan permodalan misalnya seperti itu. Nah kalau itu saya pikir bisa kita inikan lah. Nanti ada yang menjadi persoalan yang agak perdebatan agak lumayan dinamis ini kan menyangkut masalah penataan gitu loh, karena menyangkut masalah di ada tempat yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya non permanen sementara, dan kemudian juga titik-titik penataannya di mana gitu loh. Ini kan juga menjadi diskusi yang serius. Perlu juga mendapat masukan dari teman-teman DPPR karena menyangkut masalah zonasi ya kan, seperti itu. Menarik lah. Dan ini pastinya akan ada babak lanjutan gitu loh. Tadi tahap ini adalah kita ingin teman-teman dari dinas-dinas yang bersangkutan untuk mengeksplor dulu rancangan perda ini seperti apa supaya nanti kelihatan punya cara pandang yang sama, punya bingkai yang sama dalam merumuskan raperda ini. Nanti setelah itu kemudian besok kita agendakan lagi untuk langsung masuk pembahasan pasal per pasal. Seperti itu sih. Masing-masing leading sektor pun punya pemahaman tersendiri terhadap situasi PKL. Dari teman-teman perdagangan, dari teman-teman Satpol PP, teman-teman Disub kan juga punya cara pandang tersendiri. Khususnya misalnya masalah penertibannya, kalau teman-teman dari Satpol PP, teman-teman Disub masalah rekayasa lalu lintasnya seperti apa kan begitu. Baru kemudian kalau misalnya dari teman-teman PKL, teman-teman dari perdagangan masalah penataan tempatnya di mana, karena memang selama ini mindsetnya kan kalau misalnya contoh di pasar saja, ketika misalnya penataannya banyak PKL yang ada posisi di luar zona atau tempat yang ini kan akhirnya menjadi kredit, akhirnya malah pasarnya menjadi tidak maksimal. Itu contohnya hal yang seperti itu yang dibahas tadi sama teman-teman. Ini prosesnya baru sampai di pembahasan atau sudah ada? Ini kan di paripurna kan sudah paripurna kedua kemarin. Jadi sebelum sampai nanti di pandangan jawaban fraksi, ya kita diskusikan sampai tuntas dulu. Kita tuntaskan sampai pasal per pasal gitu. Artinya teman-teman sudah kita punya kesepakatan bersama terhadap apa isi materi dari perda ini, baru kemudian sudah selesai, baru kita masuk ke pandangan fraksi yang kemudian itu menutup untuk diskusi pembicaraan tingkat pertama. Kalau sudah pembicaraan tingkat pertama itu kita anggap
selesai, bahwa apa namanya secara tinggal legal draftingnya saja yang perlu kita konsultasikan di teman-teman provinsi. Targetnya berapa bulan atau berapa? Ya mudah-mudahan saya sih berharap betul sebenarnya apa namanya di akhir bulan ini tuntas gitu. Tapi ketika melihat sama jaminan produk halal kan juga seperti itu, karena ramai lah diskusinya bagus gitu loh, dan menarik ternyata apa namanya cakupan pembahasannya ternyata sangat luas gitu kan. Apa namanya segmennya terlalu banyak, dan ini yang menarik menurut kita, banyak hal-hal baru, banyak apa referensi baru buat kita yang kita pikir harus menjadi perhatian kita semua.